Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Marakil Ubudiyah, syarah terhadap matan Bidayatil Hidayah. Kita masih di adabun naum, adab-adab tidur. Sebelumnya kemarin ada 8 adab tidur, kita sudah mempelajarinya 6 ya. 6. Tidur menghadap kiblat dalam keadaan bersuci, kemudian mengetahui bahwa tidur itu seperti mati. Ya, kemudian jangan memaksakan tidur sebelum ngantuk. Ya. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna al-laila wan nahara arba'un wa ashruna sa'atan. Ketahuilah bahwa sungguh malam dan siang itu 24 jam. Ya. Semua juga tahu bahwa siang malam itu 24 jam. Cuma yang penting ini. Fala yakun naumuka bil laili wan nahari aksara min samani sa'atin. Fala yakun, maka jangan adalah tidurmu di malam dan di siang hari aksara, kabar yakun itu lebih dari 8 jam. Sehari semalam 24 jam. Beliau menyarankan jangan sampai tidur siang dan tidur malam kita kalau digabung jangan lebih dari 8 jam. Paling banyak 8 jam maksudnya. Nah, itu udah paling banyak. Fa in numta nama yanamu. Nama yanumu. Numta. Fa in nimta atau numta kulta ya. Fa in numta fil laili hadzal qadra fala ma'na lin naumi fin nahar. Maka bila engkau tidur di malam hari akan ini kadar. Ini kadar yaitu 8 jam. Fala makna, maka tidak ada arti, tidak ada manfaat bagi tidur di siang hari. Sehari semalam 24 jam. Beliau menyarankan tidur siang dan malam kita kalau digabung jangan lebih dari 8 jam. Kalau kita udah tidur malam 8 jam, jangan lagi tidur siang. Begitu. Fayakfika in aishta masalan sittina sanatan an tadhi'a minha 20 sanatan wa huwa sulusu umrik. Fayakfika, maka cukup kepadamu jika engkau hidup, misalnya jika engkau hidup akan 60 tahun, oleh apa cukup? An fa'il yakfi. Cukup kepadamu jika engkau hidup misalnya 60 tahun oleh bahwa tadhi'a minha, telah sia-sia, telah engkau sia-siakan darinya umur, darinya 60 tahun tadi akan 20 tahun. Wahwa dianya 20 tahun itu sulusu umrika, sepertiganya umur. Jadi ini ilmu matematik. Kata beliau, kalau kita tidur 8 jam sehari semalam, misalkan kita hidup 60 tahun, punya usia 60 tahun, berarti 8 itu kan sepertiga. 8 kali 3, 24, sepertiga. Berarti kita telah membuang atau menyia-nyiakan waktu 20 tahun. Sepertiga dari kehidupan kita. Umur 60 tahun, tidur 8 jam, berarti sepertiga. Berarti 20 tahun buat tidur. 40 tahun ini sisa buat kerja, buat ini, buat itu, segala macam. Buat ibadah tentunya sedikit. Itu saran beliau. Sekarang adab tidur yang ketujuh. Wasabi'u mazkurun fi qawlihi. Dan bermula yang ketujuh itu disebutkan dalam ucapannya musannif. Apa ucapan musannif? Wa'idda. A'adda ini. Wa'idda ay hayyi. Siapkan olehmu inda iradatin naumi, ketika mau tidur. Inda raksika, di mana engkau siapkan di sisi kepalamu, siwaka akan siwakmu. Ini kalau kita siwak berarti ada siwak di dekat tempat tidur supaya begitu bangun tidur langsung bersiwak. Kalau sekarang berarti ya kita segera ke kamar mandi. Karena kita sekarang menggunakan sikat gigi kan. Wa'iddah, siapkan olehmu ketika mau tidur di sisi kepalamu akan siwak. Wa tahuraka, dan akan
alat sucimu. Tahur itu air lah, alat sucimu. Karena kita perlu wudhu nanti. Apa arti tahuraka? Ma tatahharu bihi, sesuatu yang akan engkau bersuci dengannya. Minal ma'i, dari air. Jadi artinya sebelum tidur kita udah siap sebenarnya. Udah siap kalau Allah panjangkan umur kita, kita bangun lagi, membersihkan diri, wudhu dan ibadah kembali. Kadzalika kana yaf'alu ba'dus salaf. Demikianlah adalah memperbuat oleh sebahagian salaf. Ulama dahulu seperti itu. Waruya an Rasulillah, dan telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yastaku, bahwa sungguh Nabi itu ada ayahnya Nabi. Yastaku, senantiasa bersiwak ia, fi kulli lailatin, di setiap malam, miraran, berulang-ulang kali, inda kulli naumatin, di setiap kali tidur, wa indat tanabbuhi minha, dan ketika bangun darinya tidur. Jadi riwayat menyatakan Nabi selalu bersiwak, kalau mau tidur siwak, gosok gigi, bangun dari tidur juga gosok gigi. Wa illam yatayassar laka taharatu ustuhibba laka mashul a'dha'i bil ma. Dan jika tidak mudah bagimu oleh taharah, oleh bersuci, ustuhibba laka, disunnahkan bagimu akan menyapu anggota badan bil ma, dengan air. Ini ceritanya mungkin nggak punya air ya. Tidak mudah bagimu oleh bersuci. Ini pas bangun tidur, terjaga dari tidur. Kapan kejadiannya? Ya, pas bangun tidur malam-malam, nggak mudah untuk bersuci. Ustuhibbalaka, dianjurkan bagimu akan menyapu anggota dengan air. Jadi ambil air, lap anggota badan. Ini tujuannya biar hilang rasa kantuk. Malam kita tidur, pas terbangun berarti ngambil air dikit, ngelap badan, muka kan, biar rasa kantuk hilang. Kemudian berzikir nanti, itu tujuannya. Fa illam tajid faltaqun, maka jika engkau tidak mendapati taharah, pas bangun malam nggak ada air untuk bersuci, faltaqun, maka hendaklah engkau duduk, wal tastaqbilil qiblah, hendaklah engkau menghadap kiblat, wal tastaghil bidzikir, hendaklah engkau menyibukkan diri dengan zikir, wad du'ai, dan dengan berdoa, wat tafakkuri, dan dengan berfikir, fi alaihillah, pada nikmat-nikmat Allah Ta'ala, wa qudratihi, dan pada kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini artinya adab yang ketujuh berarti persiapan persiapan alat untuk bersuci berupa air dan siwak. Karena ada anjuran setiap terbangun dari tidur juga bersiwak, zikir kan. Kemudian wa'zam ala qiyamal lail, dan bertekadlah kamu untuk bangun malam, indat tayaqudi, ketika terbangun. Jadi berazam, sebelum kita tidur kita sudah berencana, bertekad untuk bisa bangun malam kalau terbangun dari tidur. Au ala qiyami qabla subuh, atau berazamlah, berencanalah kamu untuk bangun sebelum subuh. Jadi azam ini rencana yang kuat, keinginan yang kuat. Yang pertama kita punya keinginan untuk tahajud, atau minimal punya keinginan untuk bangun sebelum subuh. Pokoknya sebelum subuh kita udah bangun. Biar kita sempat melakukan 2 rakaat sebelum subuh nanti. Faraka'atani fi jawfil laili. Ya, ini bukan tengah malam, bukan sebelum subuh saja, ya sebelum subuh lah. Maksudnya salat sunat tahajud. Faraka'atani fi jawfil laili kanzun min kunuzil birri. Karena bermula 2 rakaat di tengah malam itu gudang, kanzun gudang perbendaharaan, tabungan. Min kunuzil birri, dari tabungan-tabungan kebaikan, dari gudang-gudang kebaikan. Itu. Karena 2 rakaat di malam hari itu sangat bernilai sekali. Seumpama kita menabung kebaikan, punya satu gudang kebaikan. Fastaksir min kunuzika liyaumi fakrika. Maka perbanyak olehmu dari gudang-gudangmu, liyaumi fakrika, bagi hari fakirmu, hari akhirat. Jadi kesempatan sekarang mengumpulkan amal sebanyak-banyak. Apa arti fakri di sini? Ai hajatika. Maka perbanyak olehmu dari gudang-gudangmu, dari perbendaharaan kebaikanmu, liyaumi fakrika, untuk hari fakirmu, yaitu hajatika, untuk hari butuhmu. Kapan itu hari butuh? Wa huwa fil qabri wa fil qiyamah, dan dianya hari hajatmu, hari fakirmu,
itu fil qabri, di dalam kubur, pada hari kiamat. Falan taghniya angka kunuzud dunya idza mutta, maka tidak terkaya engkau. Fala taghni angka, tidak tercukupi dari engkau oleh gudang-gudang dunia idza mutta, bila engkau mati. Artinya kata beliau, betapapun kita punya banyak gudang kekayaan di dunia, kalau kita mati tak berguna selama tidak di jalan Allah dalam kebaikan. Jadi makanya kita perlu persiapan khusus untuk amal akhirat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyaquma, barang siapa yang mendatangi ia akan tempat tidurnya, wa huwa yanwi, padahal dia berniat, ayyaquma, bahwa bangun ia, yusalliya, salat ia, minal laili, dari malam, faghalabathu ainah, maka mengalahkan akannya oleh dua matanya. Maksudnya dia tertidur, ngantuk banget, enggak terbangun, hatta yusbiha, hingga masuk waktu subuh ia, kutibalahu manawa, niscaya dituliskan baginya akan apa yang ia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqatan alaih, dan adalah tidurnya itu bernilai sedekah kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, yang penting niat baik. Kita datang ke tempat tidur, kita niat untuk bangun malam pengen sholat. Pokoknya tidur niat pengen tahajud. Faghalabathu ainah, mengalahkan akannya oleh dua matanya, tapi kita enggak bangun-bangun. Alarm yang kita pasang enggak kedengaran. Akhirnya lewat hingga subuh. Tetap ditulis kutibalahu manawa, apa yang kita niatkan ditulis, seperti kita tetap sholat malam. Bahkan naumuhu, tidurnya itu dianggap sedekah, memang hadiah Allah kepadanya. Allah tetap memberi hadiah, dia bisa tidur, pahala tahajudnya tetap ditulis oleh Allah. Wasaminu adwa'u dan daumi wa inda tanabuh kama qala. Bermula adab yang ke-8 itu berdoa ketika mau tidur dan ketika terbangun. Kama qala, sebagaimana berkata ianya musannif. Apa kata musannif? Wa qul 'inda naumik, katakan olehmu ketika tidurmu, ai ittija'ika, ketika berbaring. Ketika kita sudah di posisi berbaring menghadap kiblat, maka katakan olehmu bismika. Bismika rabbi wada'tu jambi, dengan namamu. Jadi bismika, dengan pertolonganmu maksudnya. Ba isti'anah, al-ba'u ilil isti'anah, ba isti'anah, wa hadza muta'alliqun bi wada'tu, dan ini yaitu bismika itu muta'alaq dengan wada'tu. Wada'tu fi'il sesudahnya. Artinya wada'tu jambi bismika rabbi, aku meletakkan lambungku dengan bantuan engkau wahai Tuhanku. Bismika rabbi, dengan namamu Tuhanku. Wada'tu jambi, aku meletakkan lambungku. Wa bismika arfa'uh, dan dengan namaku, maksudnya dengan pertolonganmu. Arfa'uh, aku mengangkatnya lambung. Faghfir li dzambi, ampunilah bagiku dosaku. Allahumma qini azabak, ya Allah, selamatkan aku dari siksamu. Qini, selamatkan olehmu akan aku akan azabmu. Yauma tab'as wa ibadak, pada hari yang akan engkau bangkitkan akan hamba-hambamu. Wa fi niskhatin, dan dalam satu niskhah, yauma tajma'u, kama fil ihya, sebagaimana dalam ihya. Bukan yauma tab'asu, tapi yauma tajma'u. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u faghfir li dhanbi Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Allahumma bismika ahya wa amut, ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku akan mati. Wa a'udzubika Allahumma min syarri kulli dhi syarrin, aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarri, dari keburukan setiap yang mempunyai keburukan. Wa min syarri kulli dabbah, dan dari keburukan setiap hewan. Anta akhilun binasiyatiha, yang bermula engkau itu yang memegang di ubun-ubunnya hewan. Semua hewan dalam kabudah, dalam genggaman Allah, dalam kuasa Allah. Makanya kita berlindung kepada Allah dari apa yang Allah ciptakan. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Tuhanku itu berada di atas jalan yang benar. Allahumma antal awal, ya Allah, engkau itu yang maha awal. Apa arti awal? As-sabiqu alal asya'i kulliha, engkau itu yang awal, artinya yang mendahului di atas perkara seluruhnya perkara. Falaisa qablaka syai', maka tidak ada sebelummu itu sesuatu apapun. Wa antal akhir, dan engkau itu yang akhir.
al-baqi ba'da fana'il khalqi. Arti akhir di sini yang abadi sesudah fana, hancur semua makhluk. Falaisa ba'daka syai', maka tidak ada sesudahmu itu sesuatu apapun. Wa anta dhahir, engkau itu yang dhahir ya Allah, ayat ali. Arti dhahir di sini ali, yang tinggi. Kama qalahul Azizi, sebagaimana mengatakan akannya oleh Azizi. Menurut Azizi dhahir di sini ali. Bahwal munasib huna, dan dianya dhahir bermakna ali, itulah yang cocok di sini. Falaisa fawqaka syai', maka tidak ada di atasmu itu sesuatu. Wa antal batin, engkau itu yang batin ya Allah. Apa arti batin? Al muhtajib, engkau itu yang terhijab. Anil hawas, dari semua indera. Bihujubi kibriyaik, dengan hijab-hijab kebesaranmu. Jadi indera ini tidak bisa menjangkau hakikat Allah Subhanahu wa taala. Falaisa dunaka, maka tidak ada di bawahmu, fi qurbika, tidak ada di dekatmu itu syai'un, sesuatu. Ya, dekat zat, dalam arti dekat zat enggak ada. Iqdi aniddain, bayarkan olehmu untukku akan hutang. Kita banyak hutang, minta dilunaskan hutang. Allah akan memberi solusinya. Iqdi aniddaina wa aghnini minal faqri, kayakan aku ya Allah dari kefakiran. Faqauluhu antal awwalu ilahuna muwafiqun lil ihya lil azkar. Maka bermula ucapan musannaf antal awwalu ilahuna hingga di sini, wa aghnini minal faqri, itu sesuai sama bagi yang ada dalam Ihya dan Al-Azkar. Wa zalika riwayatu Abi Daud, dan itu adalah riwayat Abi Daud. Wa amma riwayatu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah fakadzalika illa lafdha iqdi an-naddaina wa aghnina minal faqri fa huwa binunil a'dhamah. Adapun bermula riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, maka sama juga seperti itu. Fakadzalik, maka seperti itu juga. Illa lafdha iqdi an-naddaina, kecuali yang beda lafaz iqdi an-naddaina. Kalau di sini iqdi anni. Iqdi anni. Kalau riwayat Imam Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, iqdi anna, pakai nun mu'addam. Nah, wa aghnina minal faqri. Di sini wa aghnini minal faqri. Ya, kita minta berarti untuk dilunasi hutang, bukan hanya utang kita saja. Tapi utang semua saudara-saudara kita kalau pakai na. Bahwa binunil adhamah, berarti dengan nun mu'addam nafsi. Allahumma anta khalaqta nafsi, ya Allah engkaulah yang telah menciptakan akan diriku. Wa anta tatawaffaha, dan engkau pula yang akan mewafatkan diriku. Bitta aini, tatawafa, pakai dua ta. Kama fil Ihya wal Azkar, sebagaimana dalam kitab Ihya dan Azkar. Wa bihadfi ihdat ta'aini kama fil jami', dan dengan dibuang salah satu dari dua ta, sebagaimana yang ada dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, Imam Suyuti. Ada juga berarti wa anta tawaffaha, boleh. Wa anta tatawaffaha juga boleh. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha. Laka mamatuha, milikmu ya Allah kematiannya diriku dan kehidupannya, wa mahyaha, artinya antal maliku li imatatiha wa li ihyaiha ayya waqtin syi'ta. Apa arti laka mamatuha? Bagimu itu kematiannya jiwa, artinya engkau itu yang memiliki untuk mematikannya dan untuk menghidupkannya jiwa, ayya waqtin syi'ta, pada waktu manapun yang engkau mau ya Allah. In amattaha faghfir laha. Nah ini. La malika lahuma ghairuk, tidak ada pemilik bagi keduanya. La malika, tidak ada yang memiliki bagi keduanya ihya wa imatah. Tidak bisa ya, tidak ada yang memiliki menghidupkan, mematikan. Ghairuka, selain engkau ya Allah. Ya. Karena engkau laka mamatuha wa mahyaha, kehidupan kematian itu milikmu, karena itu in amattaha faghfir laha. Jika engkau mematikan akannya jiwa, faghfir laha, ampuni olehmu baginya jiwa. Maksudnya ampuni olehmu baginya zunubaha, akan dosa-dosanya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena hal dan sya'an itu tidak ada yang mengampuni akan dosa kecuali oleh engkau ya Allah. Wa in ahyaitaha fahfadha. Dan jika engkau menghidupkan akannya jiwa, maka jaga olehmu akannya jiwa. Ini ceritanya kan kita mau tidur. Andaikan dalam tidur kita meninggal, kita mohon diampuni oleh Allah.
Andaikan masih hidup lagi kita minta dijaga. Fahfadha, apa arti fahfadha? Sunha, sona yasunu fi'il amar. Sunha anil wuku'i fima la yurdik. Dan jika engkau menghidupkan akannya jiwa, fahfadha, jaga olehmu akannya jiwa, sunha, pelihara olehmu akannya jiwa, anil wuku', daripada terjatuh fima la yurdik, pada sesuatu yang tidak membuat engkau ridha ya Allah. Bagaimana engkau menjaganya? Bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin, dengan apa yang telah engkau jaga dengannya akan hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepada engkau keampunan dan keselamatan. Ai atlubu minkas salamah, aku minta darimu akan keselamatan fiddin, dalam agama. Selamat dari apa? Minal iftitan, selamat dari berbagai macam fitnah. Minal iftitan, selamat dari tergoda, dari terfitnah. Wa kaidis syaitan, selamat dari jeratan setan. Nah, fit dunia juga. Nah, aku minta kepada engkau keselamatan di dalam urusan agama dan di dalam urusan dunia. Selamat minal alami wal asqam, dari berbagai macam kepedihan. Wal asqam, dan dari berbagai macam penyakit. Wal akhirah, dan aku minta kepada engkau keselamatan di akhirat. Wal akhirati, atah kepada fiddin. Ai minal faz'il akbar, selamat daripada kekagetan yang besar. Faz'il akbar, dari keterkejutan yang besar ketika tiupan sangkakala. Wa min jahannam, dan selamat dari neraka jahannam. Jahannama ghairu musarif, alamiah hajamiyah. Apa namanya? Alamiah dan tak muannas. Tak jahannam dan muannas. Wa hadza ai qauluhum Allahumma anta. Bermula ini ai qauluhum, ucapan mereka Allahumma anta. Allahumma anta tadi mana? Allahumma anta. Allahumma anta khalaqtani wa anta tatawaffaha, itu maksudnya. Wa hadza, bermula ini apa? Qauluhum, ucapan mereka Allahumma anta. Itu yang meriwayatkan akannya oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tambah lagi doa, panjang doa tidur di sini. Allahumma aiqidni fi ahabbis sa'ati ilaik, ya Allah, bangunkan olehmu akan aku pada secinta-cinta waktu kepadamu. Bangunkan aku ya Allah pada waktu yang paling engkau cintai, biar aku bisa sujud dan rukun kepadamu ya Allah, sujud dan rukun. Wasta'milni bihabbil a'mali ilaika, wasta'milni, gunakan olehmu akan aku. Maksud istamilni, gunakan aku untuk bisa beramal. Bihabbil a'mal, dengan yang paling bagusnya amal, dengan yang paling sukanya amal kepadamu ya Allah. Gunakan aku ya Allah supaya aku bisa mengamalkan amal yang paling engkau sukai. Lituqarribani, supaya engkau mendekatkan akan aku. Ya. Bila mitta'lil, lituqarribani, ya, supaya engkau mendekatkan akan aku. Wa fi niskhatin, dalam satu niskah bukan pakai lam, hatta tuqarribani, hingga engkau mendekatkan akan aku. Wa fil ihya sukutu dzalik, dalam ihya itu gugur, enggak ada. Ya, supaya engkau mendekatkan akan aku kepada engkau, zulfa ay kurbatan, satu kedekatan. Supaya engkau mendekatkan akan aku kepada engkau, zulfa, satu kedekatan, kurbatan, atau manzilatan, atau satu kedudukan. Supaya aku punya kedudukan di sisimu, dekat denganmu ya Allah. Wahya maf'ul mutlaq atau tamnyid. Jadi zulfa maf'ul mutlaq boleh kalau kita artikan dengan zulfa kurbatan. Jadi sama kan? Tuqarribani ilaika kurbatan, maf'ul mutlaq, atau manzilatan, tamnyid, nisbah kedudukan. Wa tub'idani, dan supaya engkau menjauhkan akan aku, an sakhatika, dari kemarahanmu, bu'dan, akan benar-benar jauh. Jadi tujuan kita mohon kepada Allah, bangunkan aku pada waktu yang paling engkau cintai. Gunakan aku untuk melakukan amal yang paling engkau sukai ya Allah, supaya aku bisa dekat denganmu dan aku jauh dari kemarahanmu.
as'aluka fatu'tiyani, aku minta kepada engkau ya Allah maka engkau memberikan kepadaku. Wa astaghfiruka fataghfirali, aku mohon ampun kepada engkau maka engkau mengampuni aku ya Allah. Wa ad'uka fatastajibali, aku berdoa kepadamu maka engkau mengabulkan ya Allah untukku. Nah, sudah kita berdoa itu, kemudian summa qra ayatul kursi, kemudian baca olehmu akan ayat kursi. Apa faedah kita membaca ayat kursi sebelum tidur? Rawal Baihaqi, dan telah meriwayatkan oleh Baihaqi anna man qara'aha, bahwa sungguh orang-orang yang membaca ia akannya ayat kursi idza akhadha madja'ah, bila telah mengambil ia akan tempat tidurnya, artinya kita sudah di posisi berbaring. Barang siapa yang membaca ia akannya ayat kursi idza akhadha madja'ah, bila telah mengambil ia akan posisi tidurnya, amanahullah, niscaya mengamankan akannya oleh Allah ala nafsih, atas dirinya, wajarihi, atas tetangganya, wajari jarihi, dan tetangga-tetangganya, wal abiyati haulahu, dan di atas rumah-rumah di sekitarnya. Luar biasa. Kita baca ayat kursi, faedahnya untuk diri kita, tetangganya tetangga, dan rumah, semua rumah di sekitar kita, semuanya terjaga, diberikan keamanan oleh Allah. Kadza fis Sirajil Munir, demikian tertulis dalam kitab Sirajil Munir. Baca olehmu akan ayat kursi wa amanar rasul, dan amanar rasul ila akhir surah, hingga akhir surah Al-Baqarah. Faedahnya apa? Ruya anhu, telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, Nabi berkata, man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarah, barang siapa yang membaca ayat 2 ayat dari akhir surah Al-Baqarah, fi lailatin, dalam satu malam, kafatahu, niscaya mencukupkan oleh keduanya 2 ayat akan dirinya. Membaca 2 ayat dari akhir surah Al-Baqarah, 2 ayat tersebut mencukupkan kita. Mencukupkan dari apa? Qala Syarbaini, berkatalah oleh Syekh Syarbaini, jadi maksud mencukupkan di sini an qiyamil lail, cukup dari bangun malam. Andaikan kita tidak terbangun pun pahalanya sudah ada. Atau mencukupi oleh keduanya akannya angkul lima yasu'uhu ayyuhzinuhu. Ya, mencukupi akannya dari setiap apa yang membuat gundah ia akannya. Yahzunuhu, hazana yahzunuhu, yang membuat gundah ia akannya. Maksudnya gini, insyaallah kita terjaga dari kegundahan, enggak akan terjadi hal-hal yang membuat kita sedih. Ya. Warawa Abu Bakar an Ali annahu qala, dan telah meriwayatkan oleh Abu Bakar dari Ali annahu qala, bahwa sungguhnya Ali radhiyallahu anhuma qala berkata, ini Sayyidina Ali berkata, ma kuntu ara ahadan yaqilu yanamu qabla ay yaqra'al ayatas salasal awakhirah min suratil Baqarah ay hiya min qaulihi ta'ala. Sayyidina Ali berkata, ma kuntu ara ahadan, tidaklah aku melihat akan seseorang yang berakal ia, wa ma kuntu, tidaklah aku melihat akan seseorang yang berakal ianya orang, hal keadaan orang yang tidur ia, qabla ayyaqra, sebelum bahwa membaca ia al ayati salasa, akan ayat yang 3 yang terakhir min suratil Baqarah, dari surat Baqarah. Jadi maksudnya beliau, saya tidak melihat seseorang yang berakal akan tidur sebelum baca 3 ayat ini. Orang yang berakal nggak akan tidur sehingga membaca dulu 3 ayat ini. 3 ayat yang dimaksud wahya min qaulihi ta'ala, dianya 3 ayat itu mulai dari firman Allah Ta'ala, lillahi ma fis samawati wal ard. Artinya akhir surah Al-Baqarah, cuma mulai dari lillahi, jadi 3 ayat. Mulai dari lillahi ma fis samawati hingga akhir surah Al-Baqarah. Wal ikhlas, dan ikhlas ay qul huwallahu ahad salasa maratin 3 kali, kama dzakarahun Nawawi fil azkar, sebagaimana disebutkan akannya oleh Imam Nawawi dalam azkar. Walaisal muradu bil ikhlasuna suratal kafirun, dan tidaklah yang dimaksud dengan ikhlas ini suratal kafirun. Karena gini, jadi suratal ikhlas ini ya qul huwallahu ahad, kadang-kadang al kafirun juga disebut surat ikhlas. Wa innaha tusamma bil ikhlas aidan, karena surat al kafirun juga dinamakan dengan surat ikhlas pula. Wal muawwidzatain. Oh, ini ikhlas, ini matan ini. Jadi beda. Jadi yang beliau anjurkan, baca surah ayat kursi, baca amanah rasul. Kemudian baca surat
ikhlas. Nah, begitu penjelasannya. Jadi di sini ucapan Sayyidina Ali, saya tidak melihat seorang yang berakal tidur sebelum baca 3 ayat akhir surah Al-Baqarah, yaitu mulai dari lillahi ma samawati wa ma fil ard sampai akhirnya selesai. Nah, udah. Kemudian wal ikhlasa ini. Kemudian baca olehmu akan surat Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian wal muawizatain, baca olehmu akan muawizatain, Al-Falaq dan An-Nas. Wanfus fi yadika, tiup olehmu dalam 2 tanganmu, dua telapak tangan maksudnya. Wanfus fi yadaika, tiup olehmu dalam 2 telapak tanganmu, inda qiraatihima, ketika membaca keduanya. Muawizatain kita tiup di telapak tangan, wamsah bihima ra'sak, sapu olehmu dengan keduanya 2 tangan, raksaka akan kepalamu, wa wajhaka wajahmu, wa sa'ira jasadika, dan semua seluruh tubuhmu. Ini obat nih, pelindung, pelindung supaya kita sehat, terjaga dari segala macam bahaya. Semuanya sudah diajarkan, tinggal kita amalkan. Waf'al zalika salah samaratin, lakukan olehmu akan demikian 3 kali, kita ulang-ulang 3 kali. Nah, baca Al-Falaq An-Nas, tiup di tangan, kemudian ratakan ke seluruh tubuh. Wan nafsu nafkhun latifun bilarid. Jadi nafsu itu artinya tiupan yang lembut dengan tanpa keluar liur, ya. Tiupan dengan nafas dari mulut. Wa tabarakal muluk. Nah, dan baca olehmu juga akan tabarakal muluk litiba kama mara, untuk mengikuti Nabi sebagaimana yang telah lalu, ya. Karena sebelumnya beliau menyatakan kalau nggak sampai kita baca 4 surat di dalam salat awabin, ada anjuran baca 4 surat ketika kita mau tidur. Al-Muluk, Alif Lam Mim Sajadah, Ad-Dukhan, dan Yasin. Kita nggak bisa hafal, kita lihat di mushaf. Setengah jam. Jadi panjang bab ini, insyaallah. Lanjut lagi. Wa qul fi tayaqqudatika wa taqallubatika mahma tanabbahta. Dan katakan olehmu dalam jaga-jagamu, wa taqallubatika, dan dalam bolak-balikmu. Maksudnya ketika kita tidur kemudian terjaga lagi di malam hari, atau bolak-balik ya. Katakan olehmu dalam jaga-jagamu dan dalam bolak-balikmu. Mahma tanabbahta, kapan-kapan engkau tersadar, apa engkau kata? La ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Setiap kita bangun malam, belum bangun maksudnya terjaga. Kita nggak bangun tapi terjaga, balik kanan, balik kiri, baca la ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Kama rawahu Ibnu Sina, sebagaimana meriwayatkan akan ini oleh Ibnu Sina an Aisyah radhiyallahu anha. Sampai di sini. Ya, masih nanti kita lanjutkan tentang adab tidur. Panjang ini adab tidur, inilah ilmu yang harus kita amalkan. Ya, sebenarnya kalau ilmu untuk diamalkan sedikit juga cukup. Ya, cuma masalahnya kita mau mengamalkan atau tidak. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.